Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cherly Antika, NIM 200203188, Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan laporan kerja di PT Nestle Indonesia. Berikut adalah logo dari PT Nestle Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang profil singkat PT Nestle Indonesia. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SE didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan telah menghasilkan beragam produk Nestle di 4 pabrik. Pabrik pertama yaitu Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur, untuk mengolah produk susu seperti Denko, Bear Brand, dan Nestle Denko Ideal. Pabrik kedua yaitu Pabrik Panjang di Lampung untuk mengolah kopi instan Nescafe, serta Pabrik Cikupa di Banten untuk memproduksi produk kembang gula Fox dan Polo. Pabrik keempat di Karawang yang beroperasi sejak tahun 2013 untuk memproduksi Denko, Milo, dan bubur bayi Nestle Cerelac. Moto Nestle yaitu Good Food, Good Life, menggambarkan komitmen perusahaan yang berkesinambungan untuk mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi dan lezat rasanya. Berikut kategori produk Nestle. Yang pertama ada kembang gula dan coklat, yang kedua kopi, yang ketiga minuman, lalu nutrisi anak dan keluarga, ada makanan pendamping ASI, sereal sarapan, produk kuliner, minuman siap minum, dan nutrisi kesehatan. Berikut beberapa potret produk Nestle. Selanjutnya, visi dan misi PT Nestle Indonesia. Visi PT Nestle Indonesia yaitu menjadi perusahaan produksi makanan dan minuman terbesar di dunia. Untuk misinya yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat melalui produknya yang berkualitas, menciptakan produk yang bermanfaat bagi kesehatan, memberikan informasi dan sumber pendidikan tentang kesehatan kepada konsumen, dan memajukan masyarakat Indonesia dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Selanjutnya, sistem ketenaga kerjaan. Waktu kerja karyawan. Jam kerja bagi karyawan di PT Nestle Indonesia Pabrik Cikupa adalah 40 jam per minggu, yaitu pada hari Senin sampai Jumat. 8 jam kerja per hari. Shift normal berlangsung dari pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Untuk karyawan yang bertugas di bagian produksi, jam kerja dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan waktu kerja. Shift 1 pukul 6 sampai 14 WIB, Shift 2 pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan Shift 3 pukul 22 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Waktu pelaksanaan prakerin yang saya lakukan terhitung dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 November 2020. Jam kerjanya yaitu pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya uraian pekerjaan. Saya ditempatkan sebagai staf ekspor dan impor yang memiliki tanggung jawab mengelola dokumentasi ekspor dan impor, mengurus dokumen, penanganan pengiriman atau shipment ekspor dan impor, menangani kendala teknis di lapangan, dan pengaturan operasional tracking untuk kegiatan bongkar muat, melakukan pencatatan administrasi ekspor dan impor, komunikasi dengan Kementerian Perdagangan, bidang bea cukai, menyediakan data persediaan atau stok, dan melakukan perhitungan atau analisa kebutuhan ekspor dan impor. Berikut beberapa dokumentasi saat prakerin. Dalam melakukan prakerin, tentu kita terdapat beberapa kesalahan.
atau permasalahan. Di antaranya yaitu terkadang ada miskomunikasi sehingga terdapat beberapa kesalahan, canggung dengan karyawan lain sehingga tidak bertanya saat ada yang kurang dimengerti, serta terkadang masih meleset perhitungannya. Untuk itu, kita butuh solusi. Di antaranya yaitu harus lebih bergaul dan membangun komunikasi dengan karyawan lain, mencari informasi tambahan dari internet agar lebih memahami, belajar dan memperhatikan karyawan yang sudah profesional, serta jangan sungkan meminta bantuan karyawan yang sudah berkompeten. Kesimpulan dari semua ini yaitu, setelah saya melakukan prakerin di PT Nestle Indonesia, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait di dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama prakerin. Saya memiliki beberapa saran. Yang pertama, bagi praktikan. Praktikan harus memiliki pengetahuan dari segi akademik sesuai dengan bidang ekspor-impor agar dapat dengan mudah memahami pekerjaan yang diberikan. Praktikan harus memiliki keterampilan lebih dalam menggunakan software Microsoft Office, karena dalam pekerjaan, praktikan dituntut untuk menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word. Praktikan harus aktif untuk memahami setiap pekerjaan, baik dengan cara bertanya ataupun membaca dokumen-dokumen terkait. Serta, praktikan juga harus aktif dalam mengikuti kegiatan di dalam perusahaan. Yang kedua, saran bagi Politeknik APP Jakarta. Yang pertama, dapat memfasilitasi mahasiswa dengan mudah dalam hal administrasi pengajuan prakerin. Yang kedua, dapat mempersiapkan dosen-dosen pembimbing prakerin sebelum praktikan melakukan prakerin. Yang ketiga, saran bagi PT Nestle Indonesia, yaitu PT Nestle Indonesia diharapkan ke depannya tetap dapat menerima mahasiswa Politeknik APP Jakarta sebagai mahasiswa yang melakukan prakerin. Yang kedua, perusahaan dapat memberikan arahan yang jelas terkait bidang pekerjaan yang harus dilakukan. Demikian laporan kerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.